Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka.
Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan titah Tuhan kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 366. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, yaitu yang diambil dari ayat bulanan di bulan Oktober, diambil dari Filipi 1 ayat 6. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan bulan Oktober, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 260. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 302. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Inang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau masih memberikan waktu kesempatan bagi kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda untuk beribadah di hari Minggu ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan fragmen singkat dari kakak-kakak kita guru sekolah minggu yang cantik-cantik. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara bergantian ya, responsoria. Inang akan mulai. Adik-adik di rumah sudah siap Alkitabnya? Sudah ya? Ya, kita membaca secara responsoria. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya.
Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan fragmen singkat yang dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ceritanya adalah tentang Ananias dan Safira ya. Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan fragmennya. Adik-adik, marilah kita saksikan sebuah drama dari kakak-kakak guru sekolah minggu dengan judul Jujur dengan Berkat yang Tuhan Berikan. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira merupakan pasangan suami istri yang menjual sebidang tanah untuk dibawa ke hadapan rasul-rasul. Namun ternyata hasil penjualan tanah itu tidak diberikan semua ke hadapan rasul-rasul. Sebagian ditahan oleh Safira dan Ananias. Rasul Petrus mengetahui kejahatan hati Ananias dan juga Safira, bahwa mereka tidak jujur. Apa yang mereka lakukan itu adalah mendustai Roh Kudus. Safira, kita kan memiliki sebidang tanah. Marilah kita menjualnya. Ayo, apakah kita akan memberikan sebagian kepada rasul-rasul? Tidak usah, kita tidak perlu membaginya. Buat kita saja. Benar, buat kita aja. Lalu Safira dan Ananias pun menjual tanah mereka. Tetapi dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan tanah milik mereka. Tuan, saya mau menjual tanah. Apakah tuanku mau membeli? Saya akan membeli tanah yang akan Bapak Ananias jual. Dengan harga berapa Bapak Ananias akan menjual tanah? Saya akan menjual tanah saya seharga 200 juta. Saya akan membayar sesuai dengan keinginan Bapak Ananias. Terima kasih Tuan. Semoga rezeki tuanku semakin banyak. Ini hasil penjualan tanah kita. Kita simpan ya sebagian. Ya deh, disimpan aja, gak usah dikasih semua keras. Akhirnya Ananias dan Safira menahan sebagian dari hasil penjualan tanah milik mereka. Dan adik-adik tahu nggak, perilaku mereka ini kemudian diketahui oleh Petrus yang kemudian mempertanyakan perbuatan mereka kepada Ananias. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga 200 juta tanah itu kamu jual? Tidak, kami menjual tanah itu seharga 100 juta. Betul sekian? Iya betul. Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru menguburkan suamimu. Mereka masih berdiri di depan pintu. Adik-adik,
Ananias dan Safira telah melakukan penipuan. Penipuan adalah dosa. Tidaklah salah menahan sebagian hasil penjualan dan uangnya mereka gunakan untuk kepentingan sendiri. Namun adalah bohong besar jika mereka mengatakan telah memberikan semua yang mereka miliki. Nah, adik-adik, melalui nats ini kita diajar bahwa Tuhan tidak dapat didustai. Apa yang kita lakukan secara tersembunyi di hadapan manusia, semuanya terlihat jelas di mata Tuhan. Kita bisa saja mengelabui atau menutup-nutupi apa yang ada dalam hati kita di hadapan sesama kita manusia, namun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang jauh lebih mengetahui siapa kita dibandingkan kita sendiri. Amin. Yang engkau buat, baik yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa engkau perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan bagaimana Ananias dan Safira, sepasang suami istri yang mencoba untuk berdusta, berbohong, ya. Jadi Ananias dan Safira pun seketika itu juga mereka meninggal. Karena apa? Karena mereka mendustai Roh Kudus. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong. Iya kan? Nah, adik-adik ingat hukum Taurat yang ke-9 itu tentang apa? Dikatakan di sana, janganlah engkau berdusta. Sebab apa? Sebab bohong-bohong itu dosa, ya, seperti yang kita nyanyikan tadi bersama-sama. Bohong-bohong itu dosa. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang jujur. Anak-anak apa? Jujur, ya. Jangan seperti Ananias yang bersekongkol bersama dengan istrinya untuk mendustai Roh Kudus. Dia katakan ketika Petrus bertanya, apakah hanya segini uang penjualan tanahmu? Lalu Ananias bilang apa? Iya, cuman segitu. Padahal uangnya sebagian sudah diambil, sudah dipakai atau sudah disembunyikan, ya. Mereka tidak jujur kepada Allah, ya, kepada Allah. Nah, adik-adik, lebih baik kita jujur daripada kita mencoba untuk berdusta, ya. Misalnya adik-adik ini disuruh mamanya belanja ke warung, ya. Belanjanya apa? Beli gula, beli minyak goreng, beli beras. Totalnya belanjaan itu 45.000. Mamanya tadi kasih uang harga 50.000, iya kan? Lalu adik-adik bilang, mama, ini tadi belanjaannya semuanya 50.000. Semua uang yang mama kasih habis. Ternyata masih ada sisa berapa? 5.000. Nah, jadi karena dia kepengen makan atau jajan es krim, yang 5.000 ini dia habiskan diam-diam. Dia bilang bahwa belanjaannya semua totalnya 50.000, ya. Yang 5.000 dia bohongi kepada
mamanya. Ya, memang mamanya tidak tahu, mama kita tidak tahu. Dia percaya kalau belanjaannya 50.000. Tapi Tuhan sungguh-sungguh tahu kalau kita berdusta atau berbohong. Nah, lebih baik adik-adik berterus terang, katakan kepada mamanya, "Mama, tadi aku pengen jajan es krim. Harganya 5.000 dan tadi uang sisa belanjaan sudah aku pakai untuk jajan es krim." Nah, pasti mama kita lebih senang ketika kita jujur daripada kita berdusta. Nah, adik-adik yang terkasih, bila ada temannya nih ya yang mengajak untuk berbohong, kamu harus berani bilang, "Aku tidak mau berbohong." Berani enggak? Berani ya? Iya, harus berani dong ya. Misalnya ada temanmu nih yang minta tolong untuk berbohong pada orang tuanya. Misalnya kita katakan saja namanya Saud ya, Saud. Dia bilang, "Saud, tolong dong gua bilangin sama mama gua kalau kita tadi belajar bersama di rumahmu." Padahal temanmu ini tadi dia main game online di warnet, iya kan? Lalu supaya jangan dimarahi mamanya, kamu disuruh untuk berbohong, bilang ke mamanya kalau kalian berdua sedang belajar. Nah, kira-kira nih Inang mau tanya, adik-adik mau enggak menolong temannya seperti itu? Mau enggak? Ada yang mau? Enggak ya. Jadi walaupun kita dimintai tolong kepada orang, tetapi kalau itu bohong, adik-adik tidak boleh menolongnya ya. Bukan berarti kita tidak mau menolong dia, tetapi kita tidak mau berbohong untuk menolong orang lain ya. Jangan seperti Ananias dan Safira. Mereka bersekongkol untuk berdusta ya. Itu yang perlu kita ingat buat adik-adik semuanya. Berbohong untuk membantu teman itu namanya tetap berbohong ya. Itu tetap berdosa ya. Jadi jangan mau berbohong walaupun tujuannya untuk membantu teman, itu tetap saja namanya dosa. Jadi jadilah menjadi anak yang jujur, anak yang tidak mau berdusta. Sekarang untuk mengakhiri khotbah ini, kita semua mau mengucapkan, "Aku anak yang jujur." Ya, semua coba anak-anak sekolah minggu, "Aku anak yang jujur." Gitu ya. Kemudian katakan lagi, "Aku tidak mau berdusta." Sekali lagi ya, "Aku tidak mau berdusta." Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami semua, mengajarkan anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak mau berbohong atau berdusta kepada siapapun. Kami belajar dari Ananias dan Safira yang mereka mau mendustai Roh Kudus. Kami semuanya mau menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang membentuk setiap anak kami sekolah minggu menjadi anak-anak yang memiliki integritas, anak-anak yang selalu berkata jujur kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Berkati anak-anak kami sekolah minggu dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam sekolah mereka yang saat ini sudah dilakukan sebahagian secara tatap muka.
Kau yang tutup bungkus anak-anak kami sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat dan sukacita mengikuti pelajarannya. Berkati setiap orang tua ya Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan kepada orang tua kesehatan dan umur panjang. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami ini. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 338 dan nomor 315. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari nomor nyanyian 144 di Son Adong Hobuan Tuan. Ison adong uboan Tuhan, arbueni moluku naso tardoknya. Sadia argana Tuhan, molosani raju masue dengan basam. Jalma Tuhan, salas marohan. Aku namebeda Tuhan, nasonea macari doe on Tuhan. Rohaku mau lehon Tuhan, nawe pelehonoku gabelas ni roham. Jalma Tuhan, salas marohan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Ina. Tuhan memberkati kita semua. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu